Menolong orang lain emang bisa bikin hidup seseorang itu berubah. Tapi yang perlu diingat adalah not everything is bad, same as not everything is good. Tidak semua hal itu baik dan tidak semua hal itu buruk. There is the good in bad, tapi juga perlu diingat, there is the bad in good. Makanya hari ini gue mau sharing ada 3 hal yang menyebabkan kenapa kita harus berhenti nolong orang. Yang pertama adalah berhenti menolong orang lain yang dimana orang tersebut tidak layak untuk ditolong. Gue inget dulu ketika gue masih di Tanah Abang, buka toko di sana, ada satu pengelola, petugas yang ngurus daerah sana, sering banget hampir setiap gue buka toko, dia itu datang ke tempat gue buat nukerin uang receh. Uang recehnya dia mau pakai ya untuk keperluan apapun ya. Dan kalau kalian tahu, kalau kita buka usaha itu uang receh itu perlu banget karena kita butuh untuk ngasih kembalian ke pelanggan. Nah, tapi di sini gue tetap nolongin dia buat rutin tukarin uang receh ke dia. Jadi setiap hari gue siapin uang receh, hampir setengahnya dipakai buat bantuin dia. Terus begitu, hingga suatu hari ketika gue lagi bener-bener gak ada duit receh dan gak bisa bantuin dia, kalian tahu apa yang terjadi? Iya, betul sekali. Dia malah marah-marah karena duit recehnya nggak ada. Ini agak lucu ya, karena dia lupa kalau gue itu nggak berkewajiban buat nolongin dia. Malahan semua pertolongan yang pernah gue kasih gitu ya, semua bantuan yang pernah gue kasih ke dia tidak dianggap sama sekali. Gue yakin kalian pernah ngalamin ini, apapun bentuknya. Misalnya kalian bantuin tugas teman, kalian bantuin kerjaan teman, atau apapun itu. Tapi yang ada kalian malah dieksploitasi, dimanfaatin, dan yang lebih parahnya lagi, kalau kalian berhenti nolongin dia suatu saat, malah kalian yang dimusuhin. Memang lucu ya, lama-lama itu orang ditolongin malah ngelunjak. Makanya kenapa kita harus berhenti menolong orang yang tidak layak mendapatkan pertolongan. Yang kedua, berhentilah menolong orang yang tidak menghargai pertolongan kita. Gue juga punya cerita tentang hal ini. Ada temen gue yang susah nyari kerja. Dia udah lulus dan nganggur, gak tahu mau ngapain. Dan suatu hari dia itu mau ikut gue ya ngurus kerjaan gitulah. Dan jujur aja skill dia ini sangat-sangat gak cocok gitu. Apapun nggak bisa. Gue sendiri bingung mau naruh dia di bidang apa, karena dia nggak bisa apa-apa gitu. Bahkan hal-hal kecil pun yang dibutuhkan di bidang gue, dia nggak bisa. Tapi balik lagi, karena gue mau nolongin dia, akhirnya oke lah, gue ajarin dari nol, bimbing perlahan-lahan dari nol, bahkan keluarin duit buat training. Dan ya bisa kalian tebak lagi, setelah gue berikan semua itu, dan dia dengan mudahnya tiba-tiba bilang, gue udah ada kerjaan lain dan gue mau resign. Agak miris tapi ya itu fakta. Gue juga punya kenalan yang kurang lebih punya cerita yang sama. Jadi temen gue ini pinter banget orangnya. Dia itu suka marketing, dia suka finance gitu. Dan dia suka nasehatin orang. Nah, salahnya dia di sini adalah waktu itu dia punya klien dan dia lihat bisnis si kliennya ini ada banyak banget kekurangan yang sebenarnya kurang tepat. Jadi dia itu sebenarnya cuma ngasih tahu kalau ini kurang bagus, bisnis modelnya kurang benar, dan strategi marketingnya itu salah. Tapi yang terjadi adalah si klien itu tersinggung. Lalu di saat itu juga si klien malah memutuskan hubungan kerjasama dengan temen gue ini. Ya gue nggak tahu sih, mungkin salah intonasi atau salah penyampaian, tapi yang jelas cara termudah untuk membuat teman itu menjadi musuh adalah dengan memberikan mereka nasihat-nasihat yang sebenarnya mereka tidak mau dengar. Padahal tujuan kita baik. Kita harus berhenti menolong orang yang tidak bisa menghargai pertolongan kita atau bahkan tidak membutuhkan pertolongan kita. Dan yang ketiga, berhenti menolong orang jika kita tidak mampu. Pada suatu hari tiba-tiba temen gue ngechat gue dan dia ngajak gue untuk makan di sebuah mall di Jakarta. Dan sekalian katanya dia mau ngajakin gue bisnis apalah sebagainya. Tapi gue udah tahu kalau itu sebenarnya adalah MLM. Dan gue udah jelas-jelas bilang sampai 2 kali kalau nggak salah,
Gue bilang gue nggak mau ikut MLM dan gue nggak mau datang. Tapi dia kayak memohon gitu supaya gue datang aja dulu, jangan skeptis dan lain-lain. Akhirnya gue memutuskan buat datang, tapi sekali lagi gue kasih disclaimer ke dia kalau gue nggak akan ikut MLM-nya. Jadi gue cuma datang karena mau bantuin dia doang. Kayaknya teman-teman dari temen gue ini, mereka pada bawa orang di acara itu, dan temen gue doang yang gak bawa orang gitu. Makanya dia sampai mohon-mohon gitu supaya gue bisa datang. Setelah gue mengikuti acara itu dan sudah diprospek segala macam, again gue bilang gue nggak ikut karena gue di sini cuma mau bantuin lu doang. Lalu dia bilang kalau misalnya lu nggak mau ikut, tahu gitu dari awal gue kasih kuota invitationnya ke orang lain. Dan ya gue cukup shock sekaligus kebingungan gitu, karena dari awal gue udah bilang gue nggak akan ikut. Ya kalau lu udah punya orang lain yang untuk di invite, ya kenapa ngundang gua gitu kan. Ya itu salah satu hal yang lucu sih, karena gua memaksakan diri buat menolong dia padahal gua nggak mampu nolong dia 100%. Ya mungkin ada banyak banget cerita-cerita kayak gitu yang sebenarnya niat kita baik, kita mau nolong tapi mungkin kita nggak mampu gitu. Kayak kita mau nolongin orang tapi kita malah nyusahin, malah bikin rusak dan segala macem. Ya lebih baik kita nggak usah nolong. Topik ini emang kontroversi karena gue yakin ada beberapa orang yang gak setuju juga. Tapi disclaimer, kalau misalnya kalian menolong orang untuk tujuan beramal, untuk kebaikan, ya itu sah-sah aja. Dan di sini gue juga bukan ngajak supaya kita semua jadi orang jahat aja. Tidak seperti itu, tapi menolong orang juga harus diimbangin dengan kebijaksanaan. Maksudnya adalah daripada kita menolong orang yang salah dan kehilangan kesempatan untuk menolong orang yang benar, lebih baik kita mikir dulu sebelum kita asal nolongin orang. Memang perbuatan baik yang kita berikan itu bisa mengubah hidup seseorang, tapi jangan lupa itu juga bisa menghancurkan hidup seseorang.